إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah taufik, yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai kajian, Ana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya mengingatkan juga ibu-ibu yang belum puasa Syawal, disegerakan puasa Syawal ya. Karena kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, di antara tanda amal ibadah Ramadan seseorang diterima oleh Allah, Allah mudahkan dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ibu-ibu, kodoknya aja belum, jangan-jangan ya Bu ya. Ya, jadi disegerakan puasa 6 hari di bulan Syawalnya. Ya. Tapi saya belum kodok Ustaz. Apakah boleh langsung puasa 6 hari di Syawal saja? Ini masalah yang memang ulama berbeda pendapat. Namun yang lebih afdol diselesaikan dulu kodok puasanya, baru kemudian Syawal. Ini yang paling afdol ya. Karena hadisnya berbunyi, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, maknanya dia selesaikan dulu hutang-hutang puasa Ramadan. Kemudian dia mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapat pahala seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Ya. Walaupun sebagian ulama membolehkan Ibu, kalau waktunya sempit, ini tersisa berapa hari lagi bulan Syawal Ibu? Berapa hari lagi? 12. 12 berarti kalau ibu hutangnya 6 hari, kemudian puasa Syawal 6 hari, pas Ibu. Ya, 12 hari ya. Tapi kalau ibu ternyata puasa kodoknya masih 14 hari, puasa Syawalnya juga belum, maka tidak mengapa didahulukan puasa Syawalnya terlebih dahulu. Ya. Karena tadi tanda amal ibadah Ramadan seorang hamba diterima oleh Allah, di antaranya adalah
Allah mudahkan dia melakukan puasa Syawal 6 hari. Dan di antara keistimewaan puasa Syawal, Ibu, puasa Syawal ini diibaratkan seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Apa fungsinya sholat sunnah, Ibu-ibu? Untuk menutupi segala kekurangan dan cacat kita dalam sholat fardu kita. Begitu juga Ibu-ibu, puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Ibnu Rajab, ini bisa menutupi segala cacat dan kekurangan kita ketika berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal diibaratkan seperti sholat sunnah yang menutup segala kekurangan sholat fardu kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Rajab, di antara tanda seorang hamba betul-betul keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah, ketika Allah mudahkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kenapa, Ibu? Karena orang yang amalannya diterima, dia akan bisa untuk melestarikan amal tersebut di luar Ramadan. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu haji dan umrohnya diterima atau tidak oleh Allah, tidak dilihat ketika di Mekah dan Madinah, tapi dilihatnya ketika pulang ke tanah air. Kalau di Mekah dan Madinah, dia bisa untuk sholat selalu berjamaah di masjid, dia tilawah Al-Quran, dia bangun sholat malam. Maka bagaimana ketika dia pulang ke tanah air? Apakah itu masih diamalkan atau tidak? Begitu juga Ramadan. Kalau kita mau tahu ibadah Ramadan kita diterima atau tidak oleh Allah, lihat bagaimana kondisi kita setelah Ramadan itu pergi. Bagaimana kondisi kita di bulan Syawal. Kalau kita di Ramadan bisa sholat sunnah qiyamul lail 11 rakaat, maka minimal Ibu keluar dari Ramadan kita tidak tinggalkan sholat witir saja Ibu, minimal 1 rakaat. Itu menjadi tanda amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Kalau di Ramadan kita bisa tilawah Al-Quran 1 hari setengah juz katakan, atau 1 hari 1 juz, minimal di luar Ramadan kita tidak tinggalkan tilawah Al-Quran kita minimal 5 ayat kah, 1 halaman kah, 1 lembar kah. Itu bisa menjadi tanda amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya Ibu, kalau seorang hamba di Ramadan dia begitu luar biasa ibadahnya. Qiyamul lail, sholat tarawih dia lakukan. Al-Quran 1 hari 1 juz. Kemudian sodakohnya juga banyak. Kemudian juga dia banyak berzikir di bulan Ramadan. Tapi ketika di luar Ramadan, ternyata semua ibadah itu dia tinggalkan. Gak ada yang tersisa. Sholat malamnya nggak pernah lagi, tilawah Al-Qurannya nggak pernah lagi, maka itu menjadi tanda amal Ramadan yang nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka gampang saja kalau kita mau mengetahui ibadah Ramadan kita diterima atau tidak, lihat bagaimana kondisi kita setelah bulan Ramadan ini pergi. Apakah masih mengamalkan ibadah yang telah kita amalkan di bulan Ramadan? Baik, ini menjadi pengingat saya ibu-ibu khususnya untuk yang berbicara agar kita betul-betul menjaga selalu keistiqomahan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Hilyatul Talibil Ilmi, perhiasannya para penuntut ilmu. Kita masuk di pasal yang terakhir ya Bu. Jadi bukan pertemuan terakhir Bu ya. Pasal yang terakhir saja. Pasal yang ke-7. Al-Faslus Sabi'u. Pasal yang ke-7 ini pasal terakhir dari kitab Hilyah Talibil Ilm yang berjumlah 7 pasal. Judul pasal yang ke-7 ini
Berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, Syekh Bakar bin Zaid rahimahullahu ta'ala, Al-Faslus Sabi'u Al-Mahadhiru. Pasal yang ketujuh, hal-hal yang harus dijauhi. Qala Syekhul Muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, Syekh Bakar bin Zaid, di antara perkara yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu yaitu hilmul yaqzati. Hilmul yaqzah itu bermimpi di siang bolong. Iyyaka wa hilmal yaqzati wa minhu bi an tad'iyal ilma lima lam ta'lam au itqana ma lam tutqin fa in fa'alta fa huwa hijabun katsifun 'anil ilmi. Jauhilah kalian dari bermimpi di siang bolong, atau janganlah kalian bermimpi di siang bolong, yaitu kalian mengklaim diri kalian mengetahui suatu ilmu agama padahal kalian tidak menguasainya. Kalian mengaku menguasai suatu ilmu agama padahal kalian tidak menguasainya, dan kalian mengklaim mengamalkan suatu amalan padahal kalian gak pernah mengamalkannya. Maka ini akan menjadi tirai pemisah yang akan menghalangimu dari sampainya ilmu kepadamu. Maka kalau kita gunakan bahasa ringkasnya Ibu, perkara yang harus dijauhi para penuntut ilmu, yang pertama, tidak boleh berbicara sesuatu tentang ilmu agama tanpa landasan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya ini penting Ibu ya. Tidak boleh berkata sesuatu tanpa ada landasan ilmunya. Makanya subhanallah Ibu, iman, ilmu, dan amal, atau iman, ilmu, dan akhlak itu Allah uraikan ketiganya itu dalam surah Al-Isra. Kalau Ibu baca ya surah Al-Isra itu ya, surah ke-15 atau ke-16. Di situ Allah uraikan dengan jelas tentang masalah keimanan, masalah ilmu agama, dan masalah akhlak. Makanya Allah sebutkan tentang masalah ilmu ini, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36 ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian berkata, janganlah kalian mengamalkan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Maka ininya pentingnya kita mempelajari ilmu agama sebagaimana yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. Beliau membuat suatu bab, babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan juga beramal. Jadi jelas Ibu, seorang penuntut ilmu dia tidak akan berbicara tentang suatu yang menjadi urusan agama ini kalau dia tidak tahu ilmunya. Karena kita ada di zaman seperti ini Bapak Ibu, ya. Zaman di mana orang berani bicara agama tanpa ilmu. Padahal ancamannya luar biasa. Saya berikan dalil-dalil ancaman mereka yang berani berbicara tanpa ilmu. Yang pertama, Ibu. Surah An-Nahl ayat 116. Surah An-Nahl ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Dalam surah An-Nahl ayat 116 ini Allah Ta'ala menjelaskan
Orang yang berbicara agama tanpa ilmu, maka dia sama dengan berdusta atas nama Allah. Dia sama dengan berdusta atas nama Allah. Kita lihat ayatnya. Kata Allah Ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu tidak ketahui itu dengan dusta, bahwa ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, maka dia tidak akan beruntung. Lihat Ibu, ayat ini menjelaskan orang yang berbicara agama tanpa ilmu sama saja dia berdusta atas nama Allah Ta'ala. Padahal Ibu sering dengar hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maknanya dia mengatakan bahwa ini hadis padahal itu bukan hadis. Dia mengatakan itu adalah hadis dari Rasulullah padahal itu hadis palsu. Kata Rasulullah, siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis ini menyebutkan berdusta atas nama Rasulullah saja, Rasulullah ancam tempat duduknya di neraka. Maka bagaimana dengan mereka yang berdusta atas nama Allah Ta'ala? Mereka mengatakan ini halal, padahal itu jelas-jelas haram. Maka ini ancaman yang pertama, ya, orang yang berkata tentang suatu perkara agama tanpa ilmu, maka dia sama dengan berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ya, dalilnya tadi surah An-Nahl ayat 116. Udah dicatat Ibu? Yang kedua Ibu, ya. Berbicara perkara agama tanpa ilmu itu adalah dosa yang sangat besar. Berbicara perkara agama tanpa ilmu itu dosanya sangat besar. Bahkan Allah sandingkan dosanya dengan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 33. Surah Al-A'raf ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Di sini ada 5 jenis dosa yang Allah sebutkan, ya. Yang diantaranya adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Maknanya dia berbicara agama tanpa ilmu, ya. Yang Allah sandingkan dosanya dengan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Kita lihat dalam ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya, "Innama harama rabbiyal fawahisha." Tuhanku mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam, dan Allah mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Allah tidak pernah menurunkan alasan untuk orang itu berbuat syirik tersebut, dan dia mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu.
Lihat, Allah sandingkan berbicara agama tanpa ilmu dengan berbuat syirik kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, kenapakah Allah sandingkan dosa berbicara agama tanpa ilmu dengan dosa berbuat syirik kepada Allah? Karena orang yang berbicara agama tanpa ilmu, dia bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Dia bisa jatuh dalam perbuatan syirik. Kenapa dia bisa jatuh dalam perbuatan syirik? Karena dia bisa memberikan fatwa. Seseorang yang melakukan kesyirikan, dia anggap tidak melakukan kesyirikan, dan dia jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Maka ini bahaya berbicara agama tanpa ilmu. Ini yang harus dijauhi dari penuntut ilmu. Kalau dia tidak tahu, tidak perlu gengsi, Ibu, mengatakan la adri, aku tidak tahu, wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Saya kisahkan kisahnya para ulama. Yang pertama, kisahnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik pernah didatangi seseorang dari Irak yang menyusun pertanyaan, 40 pertanyaan kepada Imam Malik. Imam Malik imam besarnya negeri Hijaz, Mekah dan Madinah. Maka beliau dianggap ulamanya negeri Hijaz yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Disodorkan 40 pertanyaan dan beliau hanya bisa menjawab 4 pertanyaan saja. 36-nya beliau katakan, wallahu ta'ala a'lam. Aku tidak mengetahuinya dan Allah lebih mengetahui. Ini Imam Malik, Ibu, gurunya Imam Syafi'i. Orang yang pertama kali membukukan kitab hadis Al-Muwatta. Subhanallah. Ditanya 40 pertanyaan, ya. 36 pertanyaan beliau katakan tidak tahu, wallahu a'lam. 4 pertanyaan saja yang bisa beliau jawab. Kalau kita mungkin ditanya 30 pertanyaan, jawabnya 31 jawaban. Ya. Satu jawabannya apa, Ibu? Ya. Dia katakan kurang, mana lagi yang bertanya? Subhanallah. Ya. Ininya bedanya waroknya para ulama salaf terdahulu, mereka khawatir kalau berbicara tanpa ilmu. Kemudian nih Bu, kisahnya Imam Asy-Sya'bi, orang yang paling berilmu di zamannya. Suatu hari Imam Asy-Sya'bi duduk dalam majelis ilmu, mengajarkan kepada murid-muridnya. Ada satu orang laki-laki datang kepadanya, bertanya tentang masalah agama. Imam Asy-Sya'bi di depan muridnya, beliau enggak gengsi. Beliau katakan, la adri wallahu a'lam. Aku tidak tahu tentang masalah ini dan Allah lebih mengetahuinya. Selesai laki-laki ini pergi, ada salah satu muridnya yang berkata, wahai guruku, engkau adalah orang yang paling berilmu. Kenapa kok engkau nggak bisa jawab tadi satu pertanyaan dari laki-laki itu? Kami malu, wahai guru. Subhanallah. Maka kata Imam Asy-Sya'bi, limadza nastahyi? Kenapa aku harus malu? Padahal malaikat saja tidak malu. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama yang ada di alam semesta ini. Ya, Allah kan berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Kemudian Allah perintahkan untuk disebutkan para malaikat nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam tersebut. Tapi apa yang dijawab oleh malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu ya Allah. Illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau yang maha berilmu dan maha mengetahui.
maka tidak perlu merasa gengsi ketika ada teman, sahabat, kerabat yang bertanya dan kita memang belum tahu ilmunya, maka cukup katakan la adri wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu dan Allah lebih mengetahuinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan wallahu ta'ala a'lam nisful ilmi. Berkata wallahu ta'ala a'lam itu sama dengan setengah ilmu. Kenapa kok disebutnya dia menguasai setengah ilmu? Karena dia tahu mana yang dia tahu dari ilmu tersebut, mana yang dia tidak tahu. Maka orang yang dia berkata wallahu a'lam itu bukan aib, Ibu. Itu menunjukkan dia adalah orang yang begitu warok, takut sekali akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia jawab dari setiap masalah agama. Maka seseorang penuntut ilmu kalau dia tidak tahu tentang suatu perkara agama, maka cukup dia mengatakan saya tidak mengetahuinya dan itu bukan aib karena itu justru kata sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menunjukkan dia telah menguasai separuh ilmu agama. Ya, berkata wallahu a'lam itu sama dengan dia menguasai separuh ilmu agama. Ini yang harus kita jauhi, ya. Seseorang penuntut ilmu tidak boleh berkata sesuatu tanpa ilmu. Selanjutnya Ibu, yang kedua, di antara perkara yang harus dijauhi para penuntut ilmu. Ihdzar an takuna aba shibrin. Waspadalah kalian jangan sampai menjadi Abu Shibr. Ibu tahu tidak apa maknanya Abu Shibr? Apa maknanya Abu Shibr? Abu Shibr itu ilmunya hanya sejengkal tapi sudah merasa sombong. Ini masuk ke dalam kategori Abu Shibr. Ya. Di situ ada nggak Bu? Abu Shibr disebutnya. Ya. Jadi Abu Shibr itu julukan untuk mereka yang ilmunya masih dangkal tapi sudah sombong. Abu Shibr. Abu Shibrin disebutnya. Ya. Orang yang ilmunya dangkal tapi sombong, ya. Nah, di situ dibawakan perkataan ya oleh Syekh Bakar bin Zaid, faqad qila, ya. Ada satu riwayat yang mengatakan, ini diambil dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, ya, karangannya Ibnu Jama'ah. Dikatakan oleh sebagian ulama, al-ilmu salasatu asbab. Ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Man dakhala fi syibril awwali takabbara. Siapa yang memasuki tingkatan yang pertama dari ilmu, maka dia akan sombong. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'a. Siapa yang memasuki ilmu di tingkatan yang kedua, maka dia akan tawadhu. Wa man dakhala syibri tsalisi alima annahu ma ya'lam. Subhanallah. Dan siapa yang memasuki tingkatan ilmu yang ketiga, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya tidak berilmu sama sekali. Subhanallah. Ya. Lihat, ini perkataan yang dikutip oleh Syekh Bakar bin Zaid. Ya. Siapa yang masuk ke tingkatan ilmu pertama, dia biasanya akan sombong. Ya. Menganggap orang lain seolah-olah tidak memiliki ilmu. Siapa yang masuk ke tingkatan yang kedua, dia akan tawadhu. Dan siapa yang masuk ke tingkatan yang ketiga, dia mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki ilmu atau ilmu yang dia miliki ternyata tidak ada apa-apanya.
Ya. Maka ini yang kedua, jauhi ya untuk tidak menjadi Abu Shibr. Ilmunya hanya sejengkal namun dia sudah sombong. Ya. Maka seorang penuntut ilmu, Ibu, selain dia menuntut ilmu agama ini, dia juga harus mengamalkannya. Di antara bentuk pengamalan seorang hamba terhadap ilmunya itu adalah dia senantiasa bersikap tawadhu. Tawadhu sudah pernah kita jelaskan ya. Tawadhu bukan rendah diri, tapi merendahkan hati kita. Merendahkan hati di sini maknanya adalah bila melihat seseorang yang dia memang kita kenal keilmuan agamanya jauh di atas kita, atau mungkin melihat saudara muslim yang dia sudah mengenal ya ajaran sunnah ini dengan baik, maka kita bersikap tawadhu sesama orang yang beriman ya. Beda dengan di hadapan orang-orang kafir, kita harus tidak boleh bersikap rendah hati ya. Begitu juga ya, seorang yang dia penuntut ilmu, maka ketika dia memiliki ilmu, dia harus merasa ilmu yang dia miliki belum ada apa-apanya. Karena kenapa, Ibu? Semakin kita tawadhu, semakin kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kebanyakan orang kalau dia sombong dengan ilmunya, akhirnya dia nggak mau belajar lagi. Karena dia sudah sombong. Padahal dia baru khatam satu kitab gitu ya. Tapi dia sudah mengatakan, saya kan sudah khatam kitab itu, gak usah belajar lagi. Gak seperti itu, Ibu ya. Para ulama itu mereka sudah khatam banyak kitab, tapi mereka masih mengulang-ulangnya. Bahkan ada satu ulama, Ibu, namanya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Ini ulamanya mazhab Syafi'i yang menulis kitab saya lupa. Abu Ishaq Ash-Shirazi, beliau menulis satu kitab Al-Muhazzab. Al-Muhazzab, Ibu. Ini kitab fikihnya dalam mazhab Syafi'i. Beliau sudah menghatamkan beberapa kitab, tapi beliau mengulangnya, Ibu. Ini dalam satu riwayat sampai 1000 kali kitab yang sudah dia baca dia ulang-ulang. Ya. Jadi jangan merasa kita sudah menghatamkan, misalnya Ibu kan sudah khatam usul salasah gitu ya. Maka jangan sampai nggak pernah dibuka-buka lagi usul salasahnya. Tapi justru dimurojaah lagi, diulang-ulang lagi. Ya. Karena banyak sekali yang seseorang dia tidak memurojaah ilmunya, akhirnya ilmunya tersebut hilang dari yang pernah dia pahami tersebut. Maka berhati-hati, Ibu, jauhi menjadi Abu Shibr ini. Jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena mudah sekali kesombongan yang kita lakukan akan menjadikan ilmu itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang ketiga, Ibu, at-tasadduru qabla ta'ahuli. Di antara perkara yang harus dijauhi para penuntut ilmu, menampilkan diri di depan umum sebelum menjadi orang yang ahli dalam ilmu agama. Ini juga yang banyak terjadi di zaman kita hari ini, Ibu. Orang banyak sekali ingin tampil, ingin disebut ustadzkah, ingin disebut ulamakah,
ingin disebut orang yang alimkah dalam ilmu agama, akhirnya dia berani bicara agama tanpa ilmu. Ya, berani bicara agama tanpa ilmu. Ya, saya kasih contoh Ibu. Ada seorang ustadz di media sosial atau di YouTube yang mengatakan Aisyah itu ibunda kita seorang traveler katanya Ibu. Betul nggak Ibu? Traveler artinya apa? Orang yang suka jalan-jalan. Subhanallah, ibunda kita Aisyah. Padahal jelas yang namanya istri Rasulullah kan sudah ada ayatnya dalam surah Al-Ahzab, askinuhunna, ya. Ayatnya itu bahwa tempatkanlah mereka di rumah-rumah mereka, ya. Askinuhunna fi buyutihinna, ya. Maka sebaik-baik tempat perempuan itu kan di rumahnya, bukan jalan keluyuran ke sana kemari. Ya, maka aneh kalau ada seseorang yang menyebut ibunda kita Aisyah sebagai traveler katanya. Subhanallah. Ini tuduhan tanpa ilmu. Ya, karena kita ketahui istri-istri Rasulullah mereka orang yang mulia. Dan mereka tidak akan mungkin melakukan perkara yang bertentangan dengan firman Allah. Karena firman Allah mengatakan, tempatkanlah para istri-istri kalian, perempuan-perempuan muslimah di rumah-rumah mereka. Karena rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ya, maka ini yang berbahaya sekali, berbicara agama tanpa ilmu. Termasuk juga orang ingin tampil di tengah masyarakat tanpa ilmu, ya, sebelum dia punya kapasitas dalam ilmu agama. Makanya di sini Syekh Bakar bin Zaid berkata, ihadzarit tasaddura qabla ta'ahul. Berhati-hatilah kalian untuk tidak tampil di tempat umum bicara tentang agama sebelum kalian menjadi orang yang ahli dalam agama tersebut. Kenapa? Huwa afatun fil ilmi wal amal. Karena itu adalah penyakit dalam ilmu dan amal. Penyakitnya dalam ilmu, dia belum memiliki kapasitas ilmu agama yang cukup, tapi dia sudah berani tampil. Penyakit dalam amal, ya, dia mengamalkan sesuatu yang tidak dia ketahui ilmunya. Maka disebutnya penyakit dalam ilmu dan amal. Bahkan ada satu perkataan ulama yang berkata, wa man tasaddara qabla awanih faqad tasadda li hawanih. Barang siapa yang tampil di tengah masyarakat sebelum waktunya, berarti dia telah bersiap menghadapi kehinaannya. Maka orang yang merasa dirinya belum pantas untuk tampil membawakan ilmu agama di tengah masyarakat, maka tidak perlu dia memaksakan dirinya untuk tampil. Ya, cukup dia awali dulu untuk dirinya, untuk keluarganya, tidak perlu untuk masyarakat tuh. Apalagi dia tidak menguasai ilmu-ilmu alat gitu ya. Ilmu alat itu ilmu bahasa Arab, dia belum kuasai. Bahasa Arab tuh bukan bahasa Arab seperti kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik saja, atau seperti Durusul Lughahnya saja, tapi cabang-cabang ilmu bahasa Arabnya juga sudah dia kuasai. Apakah itu ilmu nahunya, ilmu gramatikal bahasa Arabnya, ilmu sorofnya, atau ilmu balaghahnya, sastra Arabnya, ya, itu kan ilmu yang memang harus dipelajari ya bertahun-tahun gitu ya. Maka nggak bisa seseorang lulusan pesantren kilat gitu ya tiba-tiba langsung tampil di tengah masyarakat, ya. Kalau ditanya emang pernah pesantren, pernah pesantren kilat katanya, ya. Maka nggak bisa seseorang yang belum punya kapasitas ilmu agama dia tampil di tengah masyarakat. Ya, makanya tadi siapa yang tampil sebelum waktunya berarti dia telah bersiap menghadapi kehinaannya. Ya, karena memiliki ya kapasitas ilmu agama
itu bukan sekedar bahasa Arabnya saja, tapi ilmu alatnya tadi. Ilmu nahunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya, ilmu hadisnya, ilmu usul fikihnya, ilmu ulumul Qur'annya gitu ya. Maka itu baru seseorang dia boleh menyampaikan ilmu agama ini di tengah masyarakat. Ya. Baik, ini yang ketiga Ibu ya. Perkara yang harus dijauhi dari penuntut ilmu. Yang keempat, perkara yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu adalah at-tanammuru bil ilmi. Memamerkan ilmunya di tengah teman-teman yang lainnya atau di tengah orang lain gitu ya. Ihdzar ma yatasalla bihil muflisuna minal ilm. Kata Syekh Bakar bin Zaid, hindarilah ya hiburan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Yuraji'u mas'alatan aw mas'alatain fa idza kana fi majlisin fihi man yusharu ilaihi athara al-bahsa fihima liyudhhira ilmahu wa kam fi hadha min bin sawatin aqalluha an ya'lama anna an-nasa ya'lamuna haqiqatah. Kata Syekh Bakar bin Zaid, hindarilah hiburan yang dilakukan orang yang tidak berilmu. Apa itu maksudnya? Dia mengkaji satu atau dua persoalan, lalu ketika di situ ada majelis ulama, artinya ada ustadz yang mengajar di majelis tersebut, kemudian dia memancing ustadz tersebut agar persoalan yang dia kuasai itu dibahas oleh ulama tersebut. Hanya untuk ingin menunjukkan, oh nanti dia ini akan berdebat dengan ustadz tersebut. Artinya dia ingin memamerkan ilmu yang dia miliki. Supaya nanti sahabatnya yang lain yang duduk dalam majelis itu mengatakan, wah luar biasa ya fulanah bisa mendebat ustadz gitu ya. Subhanallah. Ya, ini perkara yang juga harus dijauhi penuntut ilmu. Makanya nggak boleh ibu, kalau ibu bertanya untuk mengetes ustadznya. Ya, jadi nggak perlu dites ibu. Ya, artinya ingin mengetahui, saya ingin tahu ini ustadz. Ya, dia menghalalkan atau mengharamkan dalam hal ini. Ya, kadang kan jemaah gitu bu ya. Dia cari pendapat dari beberapa ustadz, yang ingin dia cari ada ustadz yang menghalalkan gitu. Ya, padahal dari beberapa ustadz dia sudah dapat jawaban, ini perkara yang haram misalnya. Tapi dia masih cari tuh jawaban ustadz lain yang bisa sama dengan kepentingannya gitu. Ya, yang akhirnya dia cari-cari lagi ya ustadz lain supaya jawabannya ketika ada satu ustadz yang jawabannya, oh itu boleh ibu, nggak mengapa. Baru dia katakan, ini benar nih ustadz nih. Padahal ustadz lain mengatakan haram, cuma satu ustadz ini yang mengatakan halal, itu yang dia pilih. Ya. Taib. Jadi memamerkan ilmu itu adalah perkara yang dilarang. Ya. Kemudian ibu, yang kelima. Di antara perkara yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah tahbirul qaghad. Tahbirul qaghati. Ya. Kama yakunul hadaru minat ta'lifil khali minal ibda'i fi maqasidit ta'lif at-tamaniyah. Waspadalah kalian, kata Syekh Bakar bin Zaid, jangan sampai kalian menuliskan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makna menuliskan sesuatu yang tidak bermanfaat ini banyak ibu. Ibu nulis status, yang status itu hanya ingin mengundang supaya orang komen dan melihat amal yang ibu lakukan, maka itu termasuk dalam makna melakukan atau menulis sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Biasanya penuntut ilmu ini kan pamer amalnya.
Maka memamerkan memamerkan amal ya di media sosial itu termasuk perkara yang dilarang. Jadi nggak perlu dipamerkan. Alhamdulillah sudah khatam kitab usul salasah. Ya. Alhamdulillah habis ini sudah khatam kitab Hilyah Thalibil Ilm. Ya, nggak perlu dibuat status kayak gitu, Ibu. Ya, cukup ilmu itu yang sudah kita khatamkan, sudah kita amalkan atau belum? Ya, ini yang harusnya menjadi catatan kita. Ya, di antaranya juga menuliskan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah menyibukkan dengan tulisan-tulisan yang tulisan itu hanya akan harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apakah tulisan itu berkaitan dengan curhatan hati kita, tapi curhatan hati kita itu sampai kepada menggibahi orang lain. Menggibahi maknanya kita tuliskan keburukan-keburukan orang lain, ya, yang itu supaya dibaca oleh orang lain. Ya, maka ini termasuk ke dalam menuliskan sesuatu yang tidak bermanfaat dan itu justru akan membuat kita berat pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ya. Maka sibukkan tulisan-tulisan kita kepada tulisan yang bermanfaat, Ibu. Ibu ini meringkas misalnya kajian yang Ana bawakan hari ini. Ya, itu nggak apa-apa, itu bermanfaat. Kalau ibu mau share, tapi disampaikan dulu kepada ustadznya. Ustadz, ini ringkasan catatan saya. Saya mau share, apakah sudah benar atau belum? Gitu. Ya, karena terkadang ada yang dia salah di dalam mencatat apa yang diucapkan ustadznya. Maka nanti ketika ustadznya sudah mengedit, baru dia boleh menyebarkan ringkasan tulisan tersebut. Ya, maka ini diantara tulisan yang bisa bermanfaat. Ya. Kemudian kata Syekh Bakar bin Zaid, ammal ishtighalu bitta'lifin nafi'i liman qamat ahliyatuhu wastakmala adawatihi wa ta'addadat ma'arifuhu wa tamarrasa bihi bahsan wa muraja'atan wa mutala'atan wa jardan limutawwalatihi wa hifdzan limukhtasaratihi wastidhkaran limasailihi fahuwa min afdali ma yaqumu bihin nubala'i minal fudala. Adapun menyibukkan diri dengan menulis karya yang bermanfaat bagi orang yang benar-benar memiliki keahlian, menguasai keilmuannya, banyak pengetahuannya, serta mengasah dirinya dengan mengkaji, memurajaah, menelaah, dan membaca buku-buku dan telah menghafalkan ringkasannya serta mempelajari permasalahannya, maka ini termasuk karya yang baik, yang unggul, yang bisa dihasilkan oleh seseorang dan itu bermanfaat untuk orang lain. Maka ilmu bisa jadi perkataan beberapa kata saja dari suatu kajian gitu ya, maka ilmu catat, kemudian ilmu buat status. Dan orang yang baca status itu merasakan manfaatnya. Misalnya tadi di awal Anda katakan, kata Ibnu Rajab, di antara tanda amal ibadah Ramadan seorang hamba diterima Allah, Allah mudahkan dia untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu ibu catat. Dan ibu sebarkan, boleh, nggak masalah. Itu lebih bermanfaat kan? Ya, agar orang-orang yang belum puasa Syawal dia bisa termotivasi itu untuk dia bisa menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Nah, ini contoh saja Ibu ya. Dari beberapa kata yang disampaikan itu bisa ditulis kemudian disebarkan dan itu menjadi manfaat ya. Kemudian wala tansa qaulal khatib, dan jangan kalian lupa perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau ulama sejarah ya, Al-Khatib Al-Baghdadi ini. Beliau pernah menuliskan dalam kitabnya Man Sannafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu 'alan nas.
barang siapa yang menulis buku, maka sesungguhnya dia telah meletakkan akalnya ya di atas suatu tempat, suatu wadah yang dia perlihatkannya kepada orang-orang lainnya. Maka orang yang menulis buku itu dia bisa dapat pahala yang banyak gitu. Tapi kalau menulis bukunya yang bermanfaat gitu ya, yang bisa semakin menambah ketaatan seseorang kepada Allah, yang bisa semakin menambah seseorang untuk berzikir kepada Allah ya. Jadi buatlah tulisan-tulisan yang bermanfaat gitu. Yang tulisan itu mengingatkan orang lain kepada Allah, mengingatkan orang lain kepada surga dan nerakanya Allah, mengingatkan orang lain kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Itu tulisan-tulisan yang bermanfaat. Dan orang yang menulisnya, dia dapat pahala yang mengalir, Ibu. Kalau orang yang membacanya itu mengamalkan ilmu yang telah dia tuliskan tersebut. Makanya kita nggak kebayang ya, para ulama yang sudah menuliskan kitab-kitab yang begitu bermanfaat. Dan isi dari kitab itu berapa banyak murid-muridnya yang mengamalkannya, maka itu menjadi pahala yang mengalir terus kepada para ulama yang menuliskan kitab tersebut. Ya. Baik, ini yang kelima. Yang keenam, perkara yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu, mauqifuka min wahmi man sabaqaka. Berhati-hatilah dengan sikapmu terhadap kekeliruan yang dilakukan ulama sebelummu. Maka apabila ada kekeliruan yang dilakukan oleh para ulama sebelum kita, para asatizah, namanya mereka juga manusia, terkadang salah di dalam melakukan ijtihad. Ijtihad itu mengambil kesimpulan hukum. Ya. Karena banyak di antara penuntut ilmu yang dia ketika mendapatkan perkataan ulama, kemudian perkataan ulama ini tidak sesuai dengan hukum atau pendapat yang dikuatkan oleh ustadznya, akhirnya dia mencaci maki pendapat ulama tersebut. Maka ini nggak boleh, Ibu. Ya, saya kasih contoh. Hukum menikah tanpa wali apa hukumnya, Ibu? Menikah tanpa wali boleh atau tidak? Sah atau tidak pernikahannya? Tidak sah kan ya? Mayoritas ulama mengatakan tidak sah memang. Ya. Menikah tanpa wali. Ada dua pendapat kan di kalangan para ulama. Yang pertama kan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Karena berdasarkan hadis la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan ya seorang perempuan yang tidak dihadiri walinya. Ya. Tapi ada pendapat dari Abu Hanifah, Ibu. Abu Hanifah ulama besar. Ya. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijri. Beliau berpendapat hukumnya sah menikah tanpa wali. Ya. Hukumnya sah. Ya. Nah, ada sebagian orang yang akhirnya mencaci maki Imam Abu Hanifah. Na'udzubillah. Ya, maka kita katakan seorang penuntut ilmu, kalau memang kita menganggap pendapatnya Imam Abu Hanifah ini keliru, tidak perlu kita mencaci makinya. Namanya juga beliau manusia biasa. Kita hanya bisa mendoakan rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya, memaafkan segala kesalahannya. Ya. Tapi masih banyak ilmu beliau yang lain yang itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, maka ini maksudnya Ibu ya. Sikap kita kepada kesalahan para ulama yang mungkin mereka keliru dalam mengambil kesimpulan hukum, tidak boleh langsung menjudgment ulama ini salah.
ulama ini keliru, ulama ini pokoknya yang diucapkannya nggak perlu kita ambil, nggak bisa begitu. Ya, kesalahan seseorang dalam suatu perkara belum tentu itu salah semua di dalam dia mengambil kesimpulan hukum. Ya, maka sikap kita kepada 4 imam mazhab misalnya, kita tetap harus menghormati walaupun terkadang mungkin ada di antara pendapat mereka yang ternyata tidak kuat secara dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi tetap kita menghormati mereka, memuliakan mereka, ya. Walaupun ada pendapat mereka yang mungkin terkadang tidak kita kuatkan, gitu ya. Contoh misalnya Ibu, ya, orang yang berhutang puasa Ramadan karena dia hamil dan menyusui. Kalau ibu ikut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mewajibkan dua. Harus mengkodok puasanya dan harus membayar fidyah. Ibu. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Tapi ternyata kalau anak pribadi dan kebanyakan asatizah lebih menguatkan pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan wanita hamil dan menyusui cukup baginya membayar fidyah saja. Karena beliau sahabat Abdullah bin Abbas memaknai firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa yaitu orang tua ya Ibu, orang tua yang sudah lansia itu dikiaskan wanita hamil dan menyusui kepada lansia itu. Apalagi dia hamilnya tiap tahun Ibu. Kasihan kalau dia harus mengkodok juga gitu ya. Maka walaupun kita menguatkan pendapat Abdullah bin Abbas, tapi tetap tidak boleh kita merendahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Begitu maksudnya Ibu ya. Nah, kasih contoh supaya lebih jelas ya. Kemudian kata Syekh Bakar bin Zaid, fal idza dhafirta biwahmin li'alimin fala tafrah bihi al-lihat minhu walakin ifrah bihi litashihil mas'alah faqat fa innal munsifa yakadu yajzimu bi annahu ma min imamin illa walahu aghlaq wa auha wala siyamal mukthirina minhu. Subhanallah. Ini perkataan yang indah sekali dari Syekh Bakar bin Zaid. Kata beliau, jika engkau menemukan kekeliruan seorang ulama, kekeliruan seorang ustadz, jangan engkau bergembira karena kewibawaannya turun dengan kekeliruan tersebut. Jadi kita nggak boleh bergembira kalau ada ulama salah, ustadz salah, kemudian kita jatuhkan wibawanya. Bukan seperti itu. Tetapi bergembiralah kata beliau karena kalian membetulkan kesalahannya. Ya. Jadi bahagianya seorang itu ketika dia sudah membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh ustadz atau ulama tersebut. Karena orang yang bersikap adil dan bijaksana tentu meyakini bahwa setiap ulama, setiap ustadz, setiap orang yang berilmu pasti memiliki kesalahan dan kekeliruan, apalagi mereka yang banyak perkataannya. Ya. Maka lihat bagaimana sikap kita ya terhadap ya salah seorang yang dia salah ya di dalam mengambil kesimpulan hukum, ya salah dalam berfatwa, maka kita tabayyun terlebih dahulu betulkah itu fatwanya. Yang kedua adalah kita berusaha membenarkan kekeliruannya. Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau terima, ya sudah. Itu dia yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Maka ini sikap penuntut ilmu dalam menyikapi kekeliruan ya seorang ulama. Ya. Kemudian yang ke-6 ya, Ibu ya. 7. Di sini yang ke-60. Daf'us syubuhat.
menghindari perkara syubhat. Apa artinya syubhat, Ibu? Hah? Makna syubhat. Ibu kan sudah hatam hadis arba'in. Hadis yang ke-6, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara syubhat. Ya, perkara Ibu, kalau yang kita belum tahu ini hukumnya halal atau haram, lebih baik ditinggalkan. Ini penuntut ilmu yang masuk ke dalam kategori warok Ibu. Karena orang yang warok itu, dia bukan hanya meninggalkan perkara, orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu Ibu, dia bukan hanya meninggalkan perkara yang haram, tapi dia tinggalkan perkara yang syubhat. Ibu dalam masalah fikih muamalah kadang banyak yang belum tahu ini hukumnya apa. Kalau nggak tahu hukumnya ya sudah, jangan lakukan dulu. Ini untuk lebih hati-hati dan kita mendapat keselamatan. Ya, maka menghindari perkara syubhat ini termasuk perkara yang diperintahkan untuk penuntut ilmu. Ya, kita lihat perkataan Syekh Bakar bin Zaid. Kata beliau, la taj'al qalbaka kasifinjati tatalaqqa ma yaridu 'alaiha. Jangan kalian jadikan hati kalian itu seperti kain yang menyerap apa saja yang menghampirinya. Jauhilah faktor-faktor yang bisa membangkitkan syubhat, bisikan-bisikan syubhat dari dirimu. Dan syubhat itu mudah sekali menyambar. Nah ini Ibu. Ya. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Ya. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati kita ini lemah. Ya. Hati kita ini lemah, sementara syubhat yang datang itu begitu banyak. Jadi al-qulubu dhaifah, hati ini lemah. Kemudian syubhat yang datang itu membinasakan. Maka ini peringatan bahwa penuntut ilmu jauhi perkara syubhat. Syubhat di sini ada dua macam, Ibu. Ada syubhat dalam masalah akidah, ada syubhat dalam masalah fikih, yaitu hukum Islam. Syubhat dalam masalah akidah misalnya perkara-perkara yang itu menyelisihi kesepakatan para ulama dalam masalah akidah. Jadi ada dua ya Ibu ya, syubhat itu. Syubhat dalam masalah akidah. Ini dalam masalah akidah. Ada syubhat dalam masalah hukum saja, dalam masalah fikih. Dalam masalah hukum fikih. Dalam masalah akidah ini Ibu, ya, syubhat ini harus kita jauhi dan tidak boleh ada dalam pikiran kita. Makanya syubhat yang dimaksud dalam perkara akidah biasanya itu adalah pemikiran yang menyimpang. Jadi kalau dalam ilmu akidah kita sering dengar, oh itu syubhat tuh. Nah itu namanya pemikiran yang menyimpang. Tapi itu dalam ilmu akidah yang sering diucapkan asatizah kita. Ya. Pemikiran yang menyimpang itu disebutnya syubhat kalau dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah fikih tadi definisinya itu perkara yang belum jelas hukumnya ini halal atau haram.
Ya, bedain Ibu ya, syubhat dalam masalah akidah dengan syubhat dalam masalah fikih. Ya, kalau masalah fikih berkaitan halal dan haram saja. Tapi syubhat dalam masalah akidah itu adalah pemikiran yang menyimpang dari kesepakatan para ulama. Ya, maka ini yang harus kita ketahui ya. Baik. Kita cukupkan materinya Bu ya, sampai menghindari syubhat. Insya Allah sedikit lagi pertemuan selanjutnya insya Allah kita selesaikan kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Ini pertanyaannya habis liburan banyak sekali Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan usia dan ilmu kepada Ustadz ya. Semoga Allah juga berikan yang demikian kepada yang bertanya. Bagaimana jika kami memiliki sedikit ilmu bahasa Arab dan tahsin Al-Quran? Lalu kami ajarkan ke anak kami juga ke anak tetangga, karena orang tua anak tersebut yang meminta kepada kami untuk mengajarkannya. Apakah hal seperti ini diperbolehkan Ustaz? Ya, jazakillahi khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Mengajarkan ilmu Al-Quran atau tahsin. Kalau tahsin itu kan berarti orang yang mengajarkannya pun harus sudah memahami misalnya sifat-sifat huruf, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, atau juga hukum-hukum tajwidnya dia sudah kuasai. Maka kalau tadi ibu sudah menguasai itu tadi, dia kuasai makharijul huruf yang benar, bagaimana tempat keluar huruf yang benar. Dia menguasai sifat-sifat hurufnya. Dia menguasai juga hukum tajwidnya, maka boleh ibu mengajar tahsin kepada anak ibu dan juga kepada anak tetangga ibu. Ya, kalau dia ajarkan tahsin, ya, maka dia harus menguasai ilmu itu kan ibu, ilmu hukum tajwidnya, ilmu makharijul hurufnya, ilmu sifat-sifat hurufnya. Yang kedua, kalau dia punya ilmu bahasa Arab, apakah dia boleh mengajarkan kepada anaknya? Kalau yang dia ajarkan sekedar kosakata saja atau mufrodat gitu ya. Nah, meja itu arti bahasa Arabnya maktabun. Nah, pulpen itu bahasa Arabnya kolamun. Kalau dia ngajarin mufrodat begitu saja, ya nggak masalah ibu. Ya, tapi kalau yang dia ajarkan ilmu nahu, ya nggak boleh. Karena dia misalnya bahasa Arabnya masih dasar gitu ya. Dia baru belajar dari Al-Arabiyah baina yadaik atau durusul lughah, dia belum menguasai ilmu gramatikalnya. Tapi kalau bahasa Arab yang dia ajari hanya sekedar kosakata, mufrodat, maka nggak masalah untuk dia ajarkan kepada anaknya atau anak tetangganya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang kedua, izin bertanya Ustaz, Ramadan kemarin qadarullah saya sakit dan tidak puasa selama 12 hari. Di bulan Syawal ini apa boleh mendahulukan puasa Syawal? Karena kalau saya puasa qada dulu tidak bisa kekejar puasa Syawalnya. Iya. Jazakillah khairan ya. Karena sempat jelaskan tadi masalah tentang bolehkah mendahulukan puasa Syawal dari qada, ini pendapat yang ulama masih berbeda pendapat ya. Namun kalau kasusnya seperti ibu 12 hari punya hutang puasa, sementara kalau 12 hari itu dimulai dari besok puasa ya mengkodoknya, maka nggak keburu untuk puasa Syawalnya. Maka bolehkah untuk puasa Syawal terlebih dahulu? Wallahu a'lam, menurut sebagian ulama ini diperbolehkan karena waktu yang sempit gitu ya.
Jadi kalau waktunya masih luang Ibu, maka sebaiknya dikodok dulu. Ini kalau waktunya luang ya Ibu. Tapi sekarang kan waktunya sudah sempit. Ya, maka kalau waktunya sudah sempit, maka boleh mendahulukan puasa Syawal. Ya, makanya diusahakan Ibu ya, di Syawal-Syawal berikutnya Ibu jangan ditunda-tunda untuk mengkodok puasanya. Tapi kan makanan lebarannya masih banyak Ustadz. Ya, ini kan yang susah ya. Maka dikuatkan Ibu untuk mengkodok terlebih dahulu kalau memang punya hutang puasa. Karena ini yang mendapat keutamaan tadi Ibu. Berdasarkan hadis, siapa yang berpuasa Ramadan secara sempurna, maka dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia dapat pahala orang yang berpuasa 1 tahun lamanya. Ya, walaupun memang tadi sebagian ulama membolehkan puasa Syawalnya didahulukan karena waktunya sempit. Maka waktunya sempit, maka puasa Syawal yang didahulukan. Adapun mengkodok memang boleh sampai bulan Sya'ban Ibu ya, tapi jangan sengaja diundur-undur. Ya, boleh sampai bulan Sya'ban tapi jangan sengaja diundur-undur. Orang yang boleh mengkodok sampai bulan Sya'ban itu kalau memang dia ada uzur. Apakah dia karena sakit gitu ya, atau karena ada keperluan yang dia harus safar terus gitu ya. Maka orang yang seperti ini nggak apa-apa dia harus menunda kodoknya. Tapi ibu kan di rumah saja gitu ya. Dalam keadaan sehat, maka tidak perlu menunda-nunda puasa kodoknya. Jadi selesai nanti puasa Syawal, langsung dikodok puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz, apakah dengan kita sering mengupdate status di sosmed, khususnya share kajian, share dari FB, Ustadz Sunnah, bisa disebut sombong padahal niat untuk saling mengingatkan saja? Syukran. Ya, jazakillahi khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Kalau membuat status di sosial media hanya untuk men-share kajian, ya ini tidak masuk ke dalam kategori sombong, Ibu. Itu kan amalan hati Ibu masing-masing yang mengetahuinya. Kalau dia menge-share kajian hanya untuk menyebarkan kepada kaum muslimin, supaya semakin banyak yang bisa ikut kajian tersebut, ya tentu ini perkara yang dianjurkan. Untuk sama-sama kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Kan gitu perintahnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ajak orang untuk kepada kebaikan, ya tentu ini perkara yang justru diperintahkan. Maka kalau untuk men-share kajian saja ya enggak masalah, Ibu, ya. Untuk men-share kajian saja tidak disebut sombong. Tapi yang dimaksud sombong adalah kalau misalnya dia bukan sombong ya, disebutnya ujub. Dia ujub misalnya dia men-share di media sosial amal ibadah yang telah dia lakukan. Nah, ini namanya ujub, berbangga. Dan itu akan memunculkan riya, kemudian sum'ah, ingin ibadahnya dibicarakan, ingin ibadahnya diperdengarkan, ya. Ini dari orang yang ujub, akhirnya dia share semua amalan-amalan dia tuliskan. Saya telah khatam 30 juz dalam 3 hari misalnya, ya. Nggak perlu, ya. Maka yang dimaksud berbuat ujub di sini adalah kalau dia men-share ibadah atau amal solehnya yang telah dia lakukan, kemudian dia buat di statusnya di media sosial. Adapun ingin mengajak saja kaum muslimah, kaum muslimin untuk ikut kajian, maka itu tidak disebut sombong. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya. Bagaimana apabila ada teman atau saudara menanyakan hukum agama dalam hal sehari-hari? Apakah kita perlu menjawabnya atau tidak? Syukran. Iya. Jazakillah khairan. Pertanyaannya, kalau ibu memang menguasai ilmu tentang perkara sehari-hari tersebut, ya nggak apa-apa ibu jawab.
Tapi kalau ibu tidak menguasainya, maka lebih baik anjurkan orang tersebut untuk langsung kepada ustadz saja atau menanyakan kepada ustadz di kajiannya. Ya, tapi kecuali memang ibu menguasai ilmu itu. Misalnya ibu ditanya, ya, bagaimana hukumnya menyanyi di kamar mandi? Ya, maka ibu sudah tahu adab-adab di kamar mandi itu apa saja. Ya, berdasarkan dalil-dalilnya ibu juga tahu. Maka silakan sampaikan ya bahwasannya menyanyi di kamar mandi itu tidak boleh hukumnya. Ya, karena itu bertentangan dengan adab ketika berada di kamar mandi. Ya, maka tergantung dari kapasitas ilmu yang ibu miliki gitu ya. Kalau sekiranya ilmu itu sudah ibu kuasai, boleh dijawab. Tapi kalau belum dikuasai, lebih baik ya perintahkan orang tersebut untuk bertanya kepada asatizah di dalam kajian atau di luar kajian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian karena makna hadis Ibu, balighu anni walau ayah, karena pernah jelaskan ya, makna sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, ini maknanya sampaikanlah dariku sesuai dengan penjelasan yang aku jelaskan gitu. Jadi sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Yang para sahabat itu memahaminya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar kita mengetahui ayatnya, mengetahui hadisnya, lalu kita jelaskan dengan penjelasan kita. Bukan itu. Tapi kita jelaskan dengan penjelasannya para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah memberi barang kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, saya ada rasa nyesel karena pengen saya pakai lagi. Contoh baju hamil. Apakah saya berdosa? Maksudnya kalau minta lagi itu Ibu ya. Baik. Oh, maksudnya nggak pengen diminta lagi. Tapi nyesel gitu, ngasih ke orang lain ya. Oh begitu, iya iya iya. Jazakillahi khairan. Seseorang yang telah memberikan ya sesuatu kepada orang lain itu kan berarti dia akadnya hadiah gitu Ibu ya. Dan syarat memberikan hadiah itu untuk mendapatkan pahala maka harus diberikan dengan ikhlas dan sukarela. Maka kalau tadi seseorang memberikan sesuatu tapi tiba-tiba di tengah jalan dia menyesal, maka maknanya dia belum ikhlas dalam memberikannya. Nah, orang yang dalam keadaan belum ikhlas memberikannya ini, apakah dia berdosa atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau dia tidak ikhlas saja, maka dia tidak dapat pahala saja. Dia tidak mendapatkan pahala saja, tapi tidak berdosa. Ya, kecuali dia meminta lagi barang tersebut. Nah, ini berdosa, Ibu. Meminta hadiah yang telah diberikan itu jatuh ke dalam perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah memberikan perumpamaan yang buruk sekali. Kata Rasulullah, seseorang yang sudah memberikan hadiah kepada saudaranya, kemudian dia minta lagi hadiah tersebut, ini sama dengan seekor anjing yang dia muntah, kemudian muntahnya itu dijilat kembali. Ini perumpamaannya buruk sekali, Bu. Ya, orang yang sudah memberikan hadiah kepada orang lain, tapi dia minta lagi. Ini diibaratkan seperti seekor anjing yang muntah, kemudian dia jilat lagi muntahnya tersebut. Adapun kalau dia hanya menyesal saja, aduh saya nyesel ya, kenapa dikasih lagi? Maka wallahu a'lam itu tidak berdosa Ibu, tapi Ibu tidak dapat pahala saja dari barang yang Ibu berikan tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai Ibu?
Tidak ada lagi yang mau ditanya? Cukup Ibu? Yang di online nggak ada yang nanya? Di online nggak ada ya? Atau yang di online tidur jangan-jangan? Di luar tema boleh, satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalkan kita sholat witir, terus kita meniatkan untuk 3 rakaat, harusnya kan 3 rakaat, makanya dua kali salam ya Ustadz, ya, jadi 2 rakaat terus 1 rakaat gitu. Nah, ketika kita baru selesai 2 rakaat, tiba-tiba azan subuh, itu untuk yang 1 rakaatnya itu boleh tetap dikerjakan atau bagaimana ya Ustadz? Saja Ibu. Iya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Seorang berniat sholat witir 3 rakaat, tapi dia menggunakan sholat witir yang 2 rakaat dulu, kemudian salam, baru 1 rakaat lagi gitu ya. Ternyata selesai dia sholat witir 2 rakaat salam, tiba-tiba sudah azan subuh. Apakah boleh dia melakukan sholat witir yang 1 rakaat lagi? Maka jawabannya boleh Ibu. Karena para ulama sepakat sholat witir itu boleh diqodok Ibu. Kalaupun sudah masuk waktu azan subuh yang sebetulnya habis, tapi dia boleh diqodok, ya boleh Ibu teruskan sholat witirnya 1 rakaat lagi, ya. Karena dalilnya apa? Karena Rasulullah pun pernah mengqodok sholat witir beliau. Walaupun memang beliau mengqodoknya di waktu duha, sebagian riwayat. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan beliau mengqodoknya setelah azan subuh sebelum sholat subuh berjamaah. Maka kalau ibu tadi baru azan subuh saja, maka boleh lakukan 1 rakaat sholat witir tersebut. Tidak ada masalah, ya. Maka seseorang yang dia pas sekali habis waktunya witir tapi 1 rakaatnya belum selesai, maka boleh dia melakukan sholat witir tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu Ibu. Baik, cukup Ibu ya. Hujannya cukup deras ini. Barangkali Ibu ingin bersegera untuk pulang. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.